Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang salam pergi ke sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang salam pergi ke pondok Keranji, yang jawab salam semoga Allah mencepatkan hajinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak semangat ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Wa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat Islam, iman, panjang umur, serta sehat, hingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima insyaallah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam tak lupa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita ditinggalkan oleh tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan, di mana bulan itu Allah memberikan banyak karunia, banyak fadilah, banyak karamah, banyak fadilah, banyak hikmah. Sejak dari ampunan Allah, maghfirah, barakah, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan. Ramadan mendidik kita untuk menjadi pribadi sabar, telaten, dermawan, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada itu. Namun pertanyaannya, apakah setelah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bulan Ramadan? Itu jawabannya pada diri kita masing-masing. Untuk itu, tadi judulnya masih ingat apa? 5 langkah menuju keistiqomahan. 5 langkah menjaga keistiqomahan. Yang pertama yang harus kita jaga adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Seperti bulan Ramadan, ketika setiap waktu lebih dari 5 shaf. Apakah sekarang setelah Ramadan kita tinggalkan sama dengan Ramadan kemarin? Itu pun jawabannya di hati kita masing-masing.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Fussilat ayat 30 juz 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang berkata qalu rabbuna Allah, Tuhan pada Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah jadi pondasi terus menerus, tatanazzul malaikah, maka malaikat akan turun seakan meraba Allah takhafu, berkata Allah takut, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan kamu bersedih, wabasyiru, dan berbahagialah kamu sekalian. Untuk apa? Bil jannatil lati, untuk surga yang Allah janjikan pada kita semua. Itulah dengan istiqomah. Meskipun istiqomah sedikit. Kata Rasulullah, habbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang disukai, dicintai oleh Allah adalah adwam, terus menerus istiqomah, walaupun itu sedikit. Itulah yang kita istiqomah. Contoh, misalnya kita setiap pagi, setiap waktu mengeluarkan infak 5.000, tapi istiqomah setiap hari. Daripada kita 100.000 tapi cuma satu kali. Allah lebih mencintai orang yang terus menerus istiqomah meskipun kecil. Itulah arti dari istiqomah. Kemudian selanjutnya adalah untuk menjaga keistiqomahan, adalah pertama adalah sholat. Sholat bagi laki-laki berjamaah di masjid, itu yang lebih utama. Dan di waktu itu ketika azan ada waktu. Ya. Sesuai dengan hadis, di situ ada Bukhari Muslim kan. Ya. As-salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Bias bisa 27 darajah itu salat berjamaah di masjid. Belum langkahnya, Pak. Belum kita ketemu, bermusyawarah, bersalaman, banyak pahalanya, Pak, ketika kita berjamaah. Setiap langkah dari rumah menuju masjid itu adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita istiqomah seperti Ramadan, semangat dalam beribadah. Untuk itu teruslah kita menerus untuk istiqomah dalam kebajikan, terutama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jadi di mana sering kita mendengar hadis-hadis awal, yang pertama kali dikisah adalah tentang sholatnya. Kalau tentang sholatnya bagus, otomatis yang lainnya pun bagus. Tapi kalau sholatnya itu jelek, apalagi kesananya. Makanya ada seorang kiai, ustadz, mengatakan meskipun kita banyak dosanya, banyak maksiatnya, tapi jangan sampai tinggal sholat. Kenapa? Suatu saat sholat itu bisa menolong kita. Jangan sampai berkata, buat apa sholat
kalau tidak khusyuk. Nah, ada seperti itu. Nunggu khusyuk kapan? Yang penting kita mendapatkan sholat. Ya. Sholat dulu. Khusyuk itu urusan Allah. Tapi kita harus berusaha untuk bagaimana sholat yang khusyuk itu. Yang penting kita sholat. Satu, sholat. Di mana sholat itu banyak hikmah. Ada sahabat hadis bahwasanya man ghadan ilal masjid aw ruha abdallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghadan aw ruha. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang pagi hari pergi ke masjid untuk beribadah dan sore hari a'addallahu lahu, maka Allah akan menyiapkan tempat tinggal jannah surga kullama aw ghadan aw ruhan, di setiap pagi atau sore. Itulah Pak janji Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi jamin orang yang pergi menuju sholat pagi sampai sore itu dijamin oleh Allah disiapkan tempat di surga. Itu Pak. Kita ruginya ya daripada kita sholat sendiri. Ada kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh yang seorang laki-laki tunanetra. Tahu Pak tunanetra? Bu, apa tunanetra itu Bu? Laki-laki tunanetra, apa tunanetra Bu? Orang yang tidak melihat. Apa yang tidak melihat itu? Didatangi orang-orang yang tunanetra atau tidak melihat. Laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya saya tidak ada yang menuntun untuk pergi ke masjid. Kata si laki-laki yang tidak melihat itu, bolehkah, dapatkah aku untuk meminta keringanan untuk sholat di rumah? Rasulullah tadinya berdiam dan mengiyakan. Tapi ketika laki-laki ini hendak berpaling, Rasulullah mengatakan, hal tami'u nida bis shalah, apakah kamu mendengar ketika azan berkumandang untuk panggilan sholat? Nah, ya mendengar. Kata si laki-laki, wajib tak. Kata Rasulullah, maka datanglah ke masjid. Ini Bu Pak, orang yang tidak melihat pun ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat berjamaah. Apalagi kita yang sehat bisa melihat. Nauzubillah, berat untuk ke masjid, berarti ada apanya kita. Alhamdulillah di masjid ini masih banyak ya orang-orang yang berjamaah di masjid, menuju masjid. Itulah Rasulullah. Maka dari itu jangan sampai kita tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, di masjid manapun, yang penting kita sholat berjamaah di masjid. Itu bagi orang buta. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua untuk menjaga keistimewaan adalah berpuasa. Ramadan telah meninggalkan kita, tapi kita terus beristiqamah dengan puasa sunnah-sunnah lainnya. Sunnah-sunnah lainnya banyak. Puasa Syawal terutama, kata Rasulullah, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kadhairil dahri kasyamid dahri. Man shoma Ramadana,
barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan, kemudian mengulangi sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, karena maka seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini Pak, sudah Pak, Bu, puasa Syawal masih ada waktu. Yang belum melaksanakan Syawal boleh setelah Idul Fitri hari kedua, boleh pertengahan, boleh akhir. Yang penting masih bulan Syawal. Jadi yang belum melaksanakan Syawal, laksanakanlah puasa Syawal. Bu, udah Bu. Kata ibu-ibu, saya punya utang qadha. Apakah Syawal dulu? Apakah qadha dulu? Ini pertanyaannya. Karena ada, kalau bulan Syawal itu hanya bulan Syawal, sedangkan mengqadha boleh di bulan-bulan yang lain. Ada lagi yang mengatakan itu, pendapat seperti itu. Ya Bu. Karena Syawal itu bulan Syawal doang, sedangkan qadha bisa di bulan yang lainnya. Setelah Syawal, Ramadan, haji boleh. Tapi kebanyakan pendapat ulama itu yang wajib dulu. Ada yang bolehkan Syawal dulu, karena alasan tadi itu, Syawal harus Syawal. Tapi yang lebih utama qadha dulu. Bagaimana niatnya? Apakah bisa disatukan antara qadha dengan sunnah? Ada, menurut Imam Ghazali itu dibolehkan. Tapi yang lebih utama dari pendapat-pendapat yang membolehkan itu, yang lebih utama adalah qadha dulu. Qadha dulu. Karena qadha adalah bayar hutang, ibaratnya itu ya. Itu. Jadi sekali lagi, bagi yang belum puasa Syawal, laksanakanlah. Sehat kita. Mungkin kemarin masih banyak kue dari pulang kampung, berat puasa lagi. Jadi sekarang udah kembali, masih banyak waktu. 14 hari lagi ya, boleh. 2 minggu lagi. Boleh sekarang, besok, atau di akhir. Yang penting mau Syawal. Jadi usahakanlah puasa Syawal. Kemudian untuk menutupi daripada kurang bulan Ramadan atau Syawal. Kemudian puasa Senin Kamis. Kenapa Senin Kamis? Nah, itu diutamakan juga, kita jaga. Kita istiqomahkan. Puasa Senin Kamis adalah sunnah. Di malam Rasulullah SAW lahirnya hari Senin. Hanya ada bahwasanya kita puasa 3 hari dalam 1 minggu. Kalau lahirnya hari Senin, ya kita Senin itu ya, 2 hari. Kalau rasanya hari Kamis, ya hari Kamis itu. Kalau lahirnya hari Rabu, ya berarti Senin Kamis Rabu. Itu ya hari lahir puasa. Kemudian ada lagi puasa Yaumul Bait. Puasa ketika tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Syawal kemarin ada yang, kalau di sini sering ya, banyak yang melaksanakan Yaumul Bait. Itu juga dianjurkan ya, disunnahkan Yaumul Bait. Ada dalilnya Pak. Barang siapa yang puasa di Yaumul, maka itu seperti puasa sedar. Jadi bagaimana setiap hari 10, bagaimana maja'a bil hasanati fa amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan 1 kali, maka dibalas Allah biasanya 10 kali. Jadi 3 hari salat misalnya, setiap hari 10, 3 hari itu berarti 30. Jadi puasa Yaumul Bait itu 3 hari itu bagaikan puasa 1 bulan. Itu puasa-puasa itu. Itulah kalau bisa diistiqomahkan. Kita berusaha untuk beristiqomah. Ya. Kemudian selanjutnya langkah untuk istiqomah adalah kita berzikir kepada Allah dan berdoa. Yang keberapa nih Bu? Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah
istiqomah dalam berzikir, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya, ya. Jelas di surat Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udzkurullah, ingatlah kepada Allah, dzikran katsiran, dengan zikir sebanyak-banyaknya, wasabbihu bukratan wasila, baik di pagi hari ataupun sore hari. Itu jelasnya zikir kepada Allah. Banyak ayat tentang zikir itu. Fadhkuruni adzkurukum waskuruli wala takfurun. Zikirlah kamu, ingat kepada kami, kata Allah, maka aku pun ingat kepadamu. Itu banyak ayat tentang zikir itu, ya. Tapi ada ustadz, ya kalau di YouTube itu ada, Pak, bahwa zikir itu bukan Allah, disalahkan lagi, Pak. Padahal jelas ayatnya, ya. Wadhkurullah, zikir kepada Allah. Jadi zikir itu pendapat dia harus ada awal subhanallah walhamdulillah gitu. Bukan Allah itu. Ada ustadz, ada. Coba kalau di YouTube, masya Allah, macam-macam orang kata. Jadi kita ingat aja lah yang sesuai dengan Al-Qur'annya. Fadhkurullah, ingat pada Allah. Jadi yang pertama ada Allah. Kalau ada yang macam-macam lain-lain, pokoknya ada yang membatalkan ketika ingat pada Allah. Ada, Pak. Jangan ikutin. Jelas ayatnya. Fadhkurullah, ya dzkurullah dzikran katsiran. Allah. Itulah zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Doa ibadah, doa adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalkan untuk berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, langkah yang keempat untuk menjadikan istiqomah itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Banyaklah. Ketika kita bulan Ramadan berusaha untuk menghatam Al-Quran, setelahnya kita tidak bisa, hilang tuh membaca Al-Quran, hanya dilihat saja ada Al-Quran. Jangan sampai, istiqomahkan walau satu kaca dalam satu waktu, ya. Maghrib, kalau usahakan maghrib itu membaca Al-Quran. Kalau sibuk, usahakan maghrib atau subuh untuk membaca Al-Quran. Jelas, ya, jelas hadisnya. Ya, iqra'u Quran fa innahu yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran yaumil qiyamah akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan pertolongan kepada pembacanya. Nah, ini yang seringkali para asatid membahas tentang baca Al-Quran ini untuk menyemangatkan kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Maka kita berusaha, ya. Beda, coba kita kalau melihat saudara-saudara, anak-anak kita, ya, kalau melihat HP itu berjam-jam, sampai masih kecil lah, termasuk anak saya, itu kalau di waktu emang, ya, kita di waktu, makanya kata kalau saya mendidik anak itu boleh megang Al-Quran, tapi harus sama dengan baca Al-Quran. Itu, ya. Karena Al-Quran itu banyak syaitannya, sedangkan HP itu tidak ada, ditemani oleh syaitannya. Jadi asyik aja tuh, ya. Baca Al-Quran baru di satu kaca, ada udah ngantuk lah, udah garuk-garuk lah, dimanapun sama. Karena kenapa? Al-Quran banyak pahalanya, jadi berat. Sedangkan megang HP berjam-jam tidak terasa, itu ditemani oleh syaitannya. Tidak ada syaitan itu yang sentimen pada orang yang megang HP
dengan permainan-permainan yang macam-macam itu. Tapi Al-Quran, nah itu pada Al-Quran jelas ya. Ba'idha qurfastami'u lahu wa anshidu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibaca, fastami'u, dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. Jelas ayatnya, Pak. Tapi sekarang ini kurang berminat untuk membaca Al-Quran sampai memperbaiki. Coba kita zaman sekarang ya, anak-anak kita suruh ngaji sana, suruh ngaji doang, tidak pernah dicek. Coba baca Al-Qurannya nak, pernah nggak Bu? Pak, coba nak baca Al-Qurannya nak. Pernah nggak seorang tua setelah menyuruh anaknya mengaji, ngetes anaknya untuk bagaimana bacaannya, tajwidnya, apa udah bagus? Jarang kayaknya Pak ya. Kalau jelas inna hadzal Qur'an yahdi. Al-Quran adalah petunjuk, aqwam yang lebih kuat, lebih lurus. Itu, tapi jarang yang berminat membaca Al-Quran. Nauzubillah, subhanallah. Untuk itu, setelah Ramadan yang masih terngiang-ngiang, istiqomahkanlah untuk memperbanyak baca Al-Quran. Berusaha kita sebulan ini tetap menghatamkan Al-Quran. Ya Pak, Bu, di masjid setelah intikaf baca Al-Quran, berusaha. Kemudian yang selanjutnya, langkah untuk menuju istiqomah adalah kita akhlak, adalah akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Budi pekerti, baik kepada teman, orang tua, sahabat. Dalam perbicaraan sama seperti Ramadan. Kalau yang tidak baik kita tinggalkan, yang baik kita lanjutkan. Ya. Karena lisan itu adalah bisa jadi sahabat, bisa jadi laknat. Makanya kata Rasulullah, ya, salamatul lisan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dengan sebab menjaga lisannya. Nah, dosa yang paling banyak adalah antara lisan dengan mata. Kita jaga mata, kita jaga lisan kita. Seperti halnya waktu bulan Ramadan, semua kita jaga, baik perkataan, penglihatan, langkah. Nah, kita istiqomahan. Jadi Ramadan untuk pendidikan, tarbiyah kita untuk bulan-bulan selanjutnya. Jangan sampai kita hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Terus sampai akhir hayat. Ketika kebaikan sampai akhir hayat. Jangan sampai ketika Ramadan telah meninggal kita kembali kepada habitatnya. Maksiat tetap, jangan sampai naudzubillah, summa naudzubillah. Maka akhlak kita jaga. Akhlak yang pernah dari Rasulullah. Jelas. Pak, Bu, semoga Ramadan kemarin membawa kita Ramadan yang paling baik setelah Ramadan sebelumnya. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Ramadan kemarin. Karena Al-Fakir mengucapkan mohon maaf lahir batin. Waj'alna minal adin wal faizin wa mutaqabbilin. Semoga Allah minal adin, ya, mengembalikan kita suci daripada dosa-dosa, wal faizin, dan kita kemenangan daripada hawa nafsu kita, dan Allah semoga menerimanya dalam ibadah amal kita semua ketika di bulan Ramadan. Itulah yang Al-Fakir sampaikan sedikit, ya, meskipun sedikit, semoga ada manfaatnya, ada yang teringat bahwasanya 5 langkah untuk menuju istiqomah. Pertama adalah sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah puasa sunnah, ya, baik Senin Kamis atau Yaumul Bid. Ketiga adalah banyak berdoa, banyak ingat kepada Allah. Dan keempat adalah membaca Al-Quran, diistiqomahkan. Yang kelima adalah akhlakul karimah. Semoga dengan 5 langkah ini
kita menjadi husnul khatimah. Semoga kita dimasukkan golongan-golongan Allah Subhanahu wa taala, golongan kanan, itu disukai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa semoga kita semua amal kita dari balik sampai sekarang diterima Allah, dan dosa-dosa kita yang telah berlalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah hadina muslimin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم صل العفو والعافية في الدين والدنيا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسير كل شيء عليك يسير برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah. Kalau ada kata-kata al-fakir kurang berkenan di hati Bapak, Ibu-ibu, mohon dibuka pintu maaf. Akhirnya al-fakir wabillahi taufiq hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.